Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Eskom, di channel Eskom Banten. Masih dengan project pewarungan dan masih dengan form transaksi penjualan. Pada tutorial sebelumnya masih banyak bug di sana sini dan ada PR. Nah, PR-nya diantaranya adalah kalau ada transaksi, ya, jumlah stok di tabel barang akan berkurang dikurangi dengan jumlah barang yang keluar. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada lagi tombol minus. Ini maksudnya tombol retur. Jadi kalau ada barang yang saat penginputan transaksi di kasir, tiba-tiba pembeli atau konsumen membatalkan gitu, jadi tidak jadi dibeli gitu, dikembalikan, sudah diinput ya tapi tidak jadi dibeli. Nah, itu tidak jarang terjadi kasus seperti itu. Nah, ini fungsi dari tombol min yang ada di sini. Oke, karena untuk penghitungan jumlah stok sudah saya buat skripnya, jadi tidak akan saya jelaskan dari awal cara membuatnya bagaimana, step by stepnya bagaimana, karena saya yakin semuanya sudah paham. Jadi cuman menambahkan skrip aja. Nah, bahan-bahan yang diperlukan cuma ini aja, tambahan satu. Ini ada pakai text box, kita kasih nama tstock. Teksnya kita kasih 0, name-nya tstock, ya. Visible-nya sementara ini true. Nanti kalau sudah fix codingannya tidak ada yang error, visible-nya ini kita bikin false. Oke, saya contohkan begini nih. Misalkan ada transaksi ID barangnya 1. Nah, di sini kan dia stok barangnya 16 nih. Ya, jadi si tstok ini menampilkan stok yang ada di tabel barang. Ya. Sebenarnya ini cheat aja nih, mempermudah programmer. Nah, misalkan kita ambil jumlahnya 6. Enter. Oh iya, kemudian kalau kita tambah, dia akan masuk ke tabel detail. Tambah barang lagi. Yes. Kita inputkan barang yang sama. Jika kita inputkan barang yang sama, diskon. Nah, ini tadi kan 16 jumlah stoknya. Dikurangi barang yang keluar 6, jadi tinggal 10. Nah, misalkan konsumen membeli dengan jumlah yang lebih banyak dari stoknya, misalkan 11 begini. Nah, setelah ini kan di enter nih, harus di enter untuk memunculkan subtotal. Enter. Nah, muncul kotak pesan stok barang tidak mencukupi. Ya. Jadi jumlah stoknya 10, jumlah pembelian lebih dari 10, misalkan 11. Nah, kalau ditekan enter muncul seperti ini. Nah, gitu, itu salah satunya untuk mengatasi jumlah stok yang minus. Mana mungkin kan ada jumlah stok barang yang minus. Nah, kemudian karena di sini ID barang sudah ada, di sini maksudnya nih, ID barang sudah ada, kita inputkan lagi ID barang yang sama. Nah, muncul pesan kesalahan juga, ID barang sudah diinput. Ya, ini untuk mencegah barang yang sama diinput 2 kali gitu. Jadi redundansi di nomor transaksi yang sama. Nah, kemudian ini kalau yang ini belum dibuat. Nah, sekarang sekalian kita buat pada tutorial kali ini, insya Allah. Nah, begitu.
Oke, sekarang kita unboxing codingnya. Scriptnya tidak banyak perubahan dari tutorial yang sebelumnya. Insya Allah nanti akan saya lampirkan di deskripsi link download untuk script form transaksi ini. Sama seperti pada episode sebelumnya, hanya saja lebih di-update. Nah, oke, yang berubah dari scriptnya ini tidak banyak ya, sedikit aja. Di antaranya ini masih tidak ada perubahan di sini. Nah, di sini TID barang nih. ID barang keypress tambah ini satu baris untuk memunculkan jumlah stok barang. Ya, silahkan disamakan script dengan yang punya kalian. Kemudian kita buat subclass atau prosedur. Di sini kita pakai modifier public. Modifier itu semacam hak akses ya dari sebuah subclass atau kelas. Kalau dia sifatnya atau modifiernya public, dia bisa dipakai di subclass yang lain. Misalkan nih public sub exec update, nanti bisa dipakai di sini, bisa dipakai di bawahnya dimanapun. Tapi kalau dia sifatnya atau modifiernya private, dia terbatas gitu, jadi tidak bisa dipakai di sembarangan tempat, privasi. Nah, ini kita buat public sub exec update, dia untuk membuat SQL comment ya, untuk membuat parameter untuk ID barang dan jumlah stok. Nah, nanti dia dipakai buat mengupdate jumlah stok. Silahkan diketik. Nah, selanjutnya ada lagi update stok. Update stok ini baru juga sama, sepasang dengan exec update. Kalau exec update ini untuk membuat parameter ya, SQL comment, membuat ini nih variabel ID barang dan jumlah stok, diambil dari ID barang, objek TID barang, teks dengan tstok. Ini update stoknya dia untuk mengurangi jumlah stok. Di sini ada hitungannya nih. Jadi jumlah stok ya, dikurangi jumlah barang yang keluar. Jumlah stok ini diambil dari tstok. Ya, jumlah yang ini, variabel jumlah ini diambil dari objek t barang. Oh ya, ini ada yang kelebihan ya. Di sini ada, di sini didefinisikan ulang, jadi tidak perlu mubazir. Nah, begitu. Lumayan mengurangi jumlah baris script biar jangan terlalu banyak. Nah, kemudian update query. Update query ini membuat variabel update query. Nah, ini perintah update-nya. Yang kita update hanya jumlah stok. Mengupdate jumlah stok. Jumlah stok diambil dari variabel add jumlah stok. Yang ID barangnya dari variabel add ID barang. Ya, jelas ya. Jadi mengambil update atau memperbarui tabel TB barang. Nah, yang jumlah stoknya, field jumlah stok ini nilainya diambil dari teks yang muncul di sini, tstok. Begitu. Rumusnya begini. Jumlah stok yang ada di tabel barang dikurangi dengan jumlah barang yang ada di transaksi. Nah, kemudian ada lagi di sini di button 3. Button 3 klik. Nah, yang ini button 3 klik itu yang tombol tambah ini nih.
button 3 klik. Apa saja yang berubah? Ini diantaranya. Baris ini juga berubah nih. Ini ke sini. Kita kurangi. Yang tidak perlu divalidasi. Yang divalidasi hanya ID barang. Ya, jadi maksudnya kalau ini barang, ini tombol tambah diklik. Kalau ID barangnya tidak ada atau kosong kan berarti baris yang ini kan tidak ada datanya nih. Nah, supaya tidak masuk ke table detail barang. Table detail penjualan. Nah, terus ada lagi ini. Dia untuk menampilkan dari table detail jual yang ID barang dan nomor transaksinya tercantum di sini dan di sini. Maksudnya dicek apakah di table detail itu sudah ada ID barang yang sama dengan yang diinput di sini, yang nomor transaksinya sama. Jadi maksudnya dalam satu transaksi ya, supaya tidak ada dua ID barang yang sama gitu. Jadi tidak diinput dua kali. Seperti yang sudah saya contohkan tadi di awal. Nah, ini muncul nanti kalau ditemukan data, muncul tulisan ID barang sudah diinput. Nah, ininya kita ganti jangan information. Kita pakai exclamation yang tanda seru. Biar seru. Nah, ini kalau ada if else seperti ini namanya percabangan bersarang. Jadi jumlah if-nya banyak. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ada 4 if di sini. Nah, sementara yang ini masih sama, tidak ada perubahan. Dia cuma nambah ini juga nambah baru. Nah, terus ini update stok. Nah, di sini si prosedur atau subclass update stock kita panggil di sini. Kita kasih tanda di update yang ini baru. Ini komentar aja nih. Yang tanda kutip 1 itu komentar aja, penanda supaya kita tidak lupa. Ini update stok juga ada di sini. Mengupdate jumlah stok. Sudah ya. Sementara di bawahnya di sini silahkan disamakan dengan script project kalian, apa ada perbedaan. Kalau ada perbedaan silahkan disamakan. Nah, ini ada di T jumlah barang keypress. Nah, ini untuk validasi atau untuk menguji apakah jumlah stok kurang dari jumlah barang yang di sini, yang diinput di transaksi pembelian. Ya, stok barang tidak mencukupi. Meskipun pada realnya mah tidak perlu sih sebenarnya mah. Soalnya kan barang yang diinput di jumlah di sini kan sudah pasti barang yang ada di depan kasir. Si kasir tinggal ngitung aja, ada 5 misalkan. Tinggal input ke sini 5. Jadi hampir tidak ada kemungkinan untuk jumlah di sini lebih besar dari jumlah stok. Nah, tapi ini dibuat hanya untuk mengatasi, meskipun kemungkinannya kecil, tapi kemungkinan itu tetap ada. Misalkan ada konsumen yang bawa catatan belanjaan, ya, si catatannya itu dikasih ke kasirnya. Nah, nanti si kasir menginputkan duluan ke dalam sistem, ke dalam aplikasi barang yang mau dibeli, jumlah barang yang dibeli, seperti itu. Nah, sementara barangnya belum diambil gitu. Kalau di toko-toko tradisional sih di agen ya, disebutnya di agen, itu sering terjadi seperti itu. Sementara kalau di retail seperti Alfamart, Indomart, itu tidak mungkin seperti itu. Jadi konsumen ngambil barangnya dulu, dibawa ke kasir.
Sementara kalau di toko-toko tradisional itu kadang konsumen ngasih catatan belanjaan ke kasir. Nanti si kasir nginput dulu di sini di aplikasi. Input dulu di aplikasi baru barangnya diambilkan oleh pelayan toko. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Makanya di sini kita buat validasi. Nah, untuk mengecek apakah jumlah stok barang mencukupi. Ya, apakah bisa sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, di situ fungsinya. Nah, ini menghitung subtotal, ini menghitung laba. Kita ganti teksnya, menghitung laba. Ini sudah tidak error, jadi kita hapus. Ternyata dia yang bikin error itu cuma posisinya aja. Dia pengen ada di keypress, pengen dikasih ini, script yang ini. T-tunai keypress dia untuk menghitung kembalian, ya. Sudah cukup mentok di sini end class. Silakan dicek lagi scriptnya kalian. Nah, sekarang kita akan buat script untuk tombol min yang ini, tombol pengurangan atau retur. Nah, dia agak rumit juga nih, soalnya dia kebalikan dari tombol tambah yang ini. Nah, biar nggak bolak-balik ke atas bawah, ngecek script, kopas dari tombol sini, kita kopas aja dulu. Ini, ini kita blok sampai sini, ensub, copy, terus buka notepad. Sorry, ada di second screen. Nah, di sini paste. Wah, ini aja udah banyak ya. Oke, kita kesampingkan dulu. Format WordPress-nya jangan dipakai. Saya di sini pakai dua monitor. Ini monitor utama di laptop sebelah kiri. Nah, second screen-nya atau layar kedua ada di sebelah kanan. Nah, sip. Jadi saya bisa sambil nyontek script yang sudah saya buat sebelum bikin tutorial pakai cheat. Nah, oke, sekarang kita buat tombol script untuk tombol ini nih. Double klik. Nah, ini dia button 4, button retur. Apa saja ini scriptnya kalau di tombol tambah? If the ID barang teks sama dengan kosong, or T jumlah barang teks sama dengan kosong, or T jumlah barang teks sama dengan 0. Oke, bla 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 bla. Logikanya begini dulu. ID barang sudah di input nih, jumlah 4. Yes. Nah, kita klik dulu ini kan, klik dulu apa namanya nih, barang yang ada di daftar belanjaan di sini nih, di keranjang lah misalkan. Saat kita klik ini, ID barangnya muncul, terus yang lain juga datanya muncul, ya. Nah, kemudian kita hapus, ya. Hapus SQL-nya begini logikanya. Hapus dari TB detail jual, TB detail jual itu yang ada di sini, yang ID barang dan nomor transaksinya tertera di sini dan di sini. Gitu. Soalnya kalau kita tidak pakai nomor transaksi tidak kita libatkan,
Misalkan perintah SQL-nya begini, hapus dari TB detail jual yang ID barangnya 1, misalkan, yang tertera di sini 1 misalkan. Nah, maka semua ID barang 1 yang ada di table detail jual itu akan terhapus. Nih. Nah, jadi semua ID barang yang ID barangnya 1 itu akan dihapus dari TB detail jual. Sedangkan ini ID barang 1 ini kan bukan hanya dari satu kali transaksi, dari banyak transaksi. Kacau lah database, amburadul, hancur, error, ya, tidak kredibel. Nah, makanya dikasih syarat yang kedua, pakai AND, pakai logika AND, dan maksudnya untuk menambahkan syarat yang kedua yaitu nomor transaksi. Misalkan begini, hapus dari table detail jual yang ini yang paling bawah ya. Nah, ini dia nih. 45086. Hapus dari table detail jual yang ID barangnya 1 dan nomor transaksinya 4508. Kan cuma ada satu nih. Cuma ada satu baris yang ID barangnya 1 dan nomor transaksinya 45086. Gitu. Jadi yang dihapus hanya satu. Yang mana 45086 dan ID barang 1 yang ada di sini. Begitu logikanya. Jelas ya? Nah, oke, kita close ini. Ini kita minimize. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memunculkan ID barang, nama barang, harga barang, diskon, harga diskon, dan seterusnya kalau kita klik ini, sell. Nah, jawabannya adalah sell klik. Sama seperti ini. Ya, sell klik. Ini dia, sell klik. Tampil sell. Kita lihat di sini tampil sell. Nah, ini dia menampilkan dari dari data grid view 1 ya, menampilkan barang. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di tutorial sebelumnya, si data grid view ini dia hanya bisa menampilkan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi yang akan muncul di sini hanya ID barang, diskon, jumlah barang, dan subtotal. Sementara nama barang, harga diskon ini seharusnya masuk ke tabel detail jual, saya lupa. Nah, mohon maklum aja. Ya, sekarang bagaimana caranya supaya dia bisa muncul semuanya? Logikanya adalah di sini text change atau key press. Bolehlah kita munculkan key press di sini. Kita panggil key press-nya. Mudah-mudahan bisa. Tapi waktu itu kita pernah bikin memanggil event key press tapi gagal ya. Bisa oke, begini aja nih. Coba ID barang, ID barang key press. Nah, ini key press. Tuh, nggak bisa kan? Pelanggaran ini. Oke, kita menuju ke ID barang key press. ID barang key press. Nah, ini dia. ID barang key press. Kita buat apa ya? Subclass lagi. Kita bikin subclass. Namanya cek public sub cek barang. Nah,
isinya ini segini, kita taruh di sini. Nah, ini jadi di sini kita tinggal panggil cek barang. Nah, begitu. Nanti fungsinya sama. Coba kita start. Enter. Nah, muncul kan? Nah, itu apa namanya? Subclass. Nah, kita bikin subclass namanya cek barang. Nah, supaya nanti di bawah tadi di sini nih. Nah, bisa kita panggil juga dari sini. Bukan dipanggil dari sini. Di sini kita tampil sel. Nah, tampil sel. Tampil sel kan kita sudah buat di atas. Nah, yang ini nih. Cuman karena ada beberapa yang tidak bisa dimunculkan dari detail ya. Dia hanya menampilkan yang ada di data grid saja. Jadi hasilnya begini. Nah, di barang 1 misalkan jumlahnya 3. Yes, ID barang 2 jumlahnya 2. Nah, tidak muncul ya. Waduh, ada bug di sini. Kenapa dia tidak muncul? Oh iya, sebentar. Kita cek lagi. Button 4 klik ini salah. Waduh, sorry. Seharusnya dia ada di sini. Sel klik. Nah, ini sel klik. Nah, kita start lagi. Yes. 2. Yes. Nah, muncul kan? Yang muncul dia hanya ID barang, diskon. Karena diskonnya 0 ya nggak ada perubahan. Terus jumlah barang dan subtotal dia muncul nih. Nah, sisanya yang lain tidak muncul. Oke. Kita pakai trik di text change ya. Text change di ID barang. Jadi si apa tadi yang mana tuh? Kok lupa ya? Padahal barusan. Cek barang. Nah, kita panggil si cek barang. Cek barang di text change. Text change, nah ini text change di sini text change. Nah ini text change. Kita panggil di sini cek barang. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Nah, diskonnya misalkan 500. Jumlahnya 1, habis barangnya. Nah, ada bug di situ ya. Jumlahnya 2. Nah, dia memang muncul semua nih. Memang muncul, cuman tadi setelah ditambah dan masuk ke sini, karena dia hanya berubah di sini, jadi muncul ID barang tidak ditemukan. Ya. Nah, ngoding itu emang kayak gitu, kayak main game Sudoku itu. Kita kasih di sini logika. If TID barang teks tidak sama dengan 0, then
apa ini? Error correction option. Endif. Oh, endifnya nyantui ya tuh. Kan belum saya ketik endifnya. Nah, oke. Peace. Jika TID barang ini teksnya ini, maka tidak null maksudnya, cek barang. Tapi kalau null ya sudah. Gitu. Kemudian kalau ID barangnya tidak ditemukan, atau begini saja. Ini sebenarnya tidak perlu ya, tidak perlu memunculkan di situ, tidak perlu memunculkan semua field saat mengklik sell, karena yang dibutuhkan hanya ID barang dan nomor transaksi. Jadi tidak masalah. Oke lah, daripada pusing kita, nah hapus saja lah. Ini cukup tampil sell. Ini kita hapus karena tidak dipakai. Oke, setelah ditampilkan di barang yang ada di sini, oh iya, stoknya kosong ya, itu stoknya kosong. Kita update dulu. Ini repot juga ya, soalnya kita belum bikin menu utama. Jadi kalau mengupdate tabel barang ya harus dari sini. Ini stoknya kita naikkan jadi 200, yang bawah juga 200, ini 200, ini 200. Oke. Sekarang kita ke topik utama di tombol min ini. Tombol min, double klik. Nah, kita ke sini lagi. Sekarang kita akan membuat scriptnya. Kita nyontek dari sini aja nih. Ini kita kopas nih. Perlu semua atau tidak? Kalau tidak, kita kopas ininya aja dulu. Copy. Nah, ini paste di sini. Del query execute your query. Execute your query. Kenapa dia clear detail? Execute your query. Ada nggak ini? Nah, ini dia execute your query detail. Execute your query detail. Apa bisa dipakai atau tidak? Sekarang tinggal nama tabelnya kita ganti detail jual, where ID barang, add ID barang, kemudian and no sama dengan add no transaksi. Oke, kita jajal start. ID barang 1,
diskon GoPay jumlah misalkan 10, tambah barang lagi, yes. ID barang 2, jumlah barangnya 5, yes. Kemudian ini kita input di sini, diskonnya misalkan 200, jumlahnya 10, tambah barang lagi, yes. Kopas dari sini aja, enter. Diskonnya misalkan 1000, jumlahnya ada solusi, klik yes lagi. Nah sekarang kita klik, nah kan muncul nih ID barangnya muncul. Sekarang kita jajal hapus, klik yes. Nah bisa ya, alhamdulillah. Sekarang masalahnya tinggal ini harus muncul ya, jadi dia text change-nya harus ada, harus memunculkan jumlah stok. Oke, pertama ininya dulu dia sudah selesai, tinggal ke grand total dan jumlah stok. Kita kerjakan yang grand totalnya dulu, soalnya kalau ini agak susah juga. Grand total, kita cari kemarin grand total dari mana dapatnya, di mana scriptnya maksudnya. Nah di sini ada G total, public sub G total. Kita lacak di mana dia G total. G total, G total. Nah ini dia G total, ketemu. Nah ini selection subtotal from the detail jual where no transaksi itu. Oke, kita panggil langsung di sini G total. Nah, sebentar. Di mana kita pantas meletakkan G total? Maksudnya pas. Kalau di tombol sini kita pahami dulu logikanya. G total. Ini tampil data diperlukan atau tidak ya? Tampil data. Jangan dulu, ini dulu aja. G total. Oke, kita coba lagi. ID barang 1. Sorry. Diskon. Jumlah. Wah. Ada apa ini? Duplicate key value is 81. Ada violation di PK TB detail primary key, TB detail juga. Break.
Stop. Kenapa ini? Oh, ini yang bikin error nih. Kita nonaktifkan. Ternyata tampil data malah bikin error. Kemudian jumlahnya misalkan 10. Wah, masih error juga. Execute non-query. Execute your query detail. Execute your query detail ini dia bentrok di sini. Berarti dia harus bikin baru dong. Untuk tombol yang ada di sini dia berarti pelakunya bukan tampil data. Oke, kita cek get totalnya lagi. Mana get total ini? Ini sepertinya tidak ada yang sekarang ke execute your query, execute non-query. Apa ada yang salah di sini ya? Nomor urut ya tadi itu bentroknya. Bisa kita coba nih, kita coba bawa ke bawah. Sorry, belum di stop, lupa. Taruh di sini. Kita bikin lagi baru. Exec del detail. Exec del detail itu yang kita butuhkan hanya ID barang dan nomor transaksi. Jadi yang ini kita hapus, nomor transaksi dan ID barang ya. Oke, yang lain ini kita hapus juga. Nomor transaksi dan ID barang. Di sini exec del detail. ID barang 1 misalkan. Masih. Oh iya, saya baru ingat. Kita cek tabel detail di sini. Nah, ini dapat 1 nih. Jadi dia errornya itu karena nomor urutnya, guys. Nah, ini jadi bukan salah di sini. Ya, tampilkan data juga tidak salah ini. Stop. Ya, jadi ada kesalahan di pembuatan nomor urut. Nah, exec del detail ini dihapus, diganti dengan execute your query detail boleh, mau tetap seperti ini juga boleh. Kita ke pembuatan nomor urut. Pembuatan nomor urut itu ada di mana ini? Nomor urut. Nah, ini ya, nomor urut public sub nomor urut. Ya, public sub nomor urut. Public sub nomor urut. Kita cari, nah ini dia nomor urut. Nah, menghitung rekor jumlah data di tabel data jual membuat nomor urut pertama kali. Nah, ini dia nih, menampilkan dari tabel detail jual ya, search query, terus nomor teks sama dengan tabel rows count plus 1. Nah, kemudian
logikanya dia kalau nomornya dia sudah ada, rows count-nya ini kita tambah jadi 2. If tar sebentar. Jadi logikanya ke tombol pencarian. Nah, ini dia nih. Jadi kalau dia sudah ada, search table. Nah, ini. If rows count lebih dari 0, ya, kita cek di sini. Kita copy dulu lah. Copy ke sini. Atau di sini. Nah, jika lebih dari 0, maksudnya dia sudah ada, berarti di sininya kita tambah 2. Di sini else 1 and if. Oke, nomor urut nomor urut terus kita panggil nomor urut di mana ya, kita jajal dulu. Baru ya, nomor urutnya kita munculkan dulu di sini. Visible-nya kita buat true dulu. Ya, seharusnya 82 kan. Yes, nomor urutnya 83. Yes lagi. Kemudian ini mana tadi nih ID barangnya 8. Yes, 85 ya untuk ID barang selanjutnya. Nah, ini kita delete. Nah, error lagi nih. Ternyata bisa, alhamdulillah. Nah, subtotalnya segini. Ada kegembiraan tersendiri loh kalau bisa memperbaiki bug itu. Alhamdulillah. 140.000 ditambah 36.000 sama dengan 176.000. Oke. Tombol means-nya sudah fix, sudah tidak ada bug. Tinggal kita bikin ke stok. Nah, bagaimana cara membuat stok nantinya? Oke, ini sudah fix ya. Ini sudah fix seperti ini. Terus ke mana tadi itu nomor urut ya, nomor urut diperbaiki, silakan di samakan scriptnya. Nah, ini dia nomor urutnya. Oh ya, coba kita cek yang di sini nih, kan tadi sampai 84 ya. Close dulu, buka lagi. Nah, ini dia 81, 82, 83. Jadi tidak ada kesalahan. Jadi di sininya tidak ada duplikat key untuk nomor urut. Soalnya nomor urut dia primary key.
Oke, karena durasi tutorial ini sudah 50 menit, untuk PR berikutnya yaitu stok barang yang dikembalikan ya, karena kalau terjual berarti stok barangnya berkurang, sementara kalau di retur dikembalikan berarti stok barangnya bertambah lagi atau batal, seperti itu. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.